Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi untuk kegiatan aku di rumah minimalis dan di dapur minimalis. Hari ini aku mau bikin bekal untuk suami. Bikin bekal untuk suami ini udah kayak rutinitas aku ya teman-teman, setiap hari selama suami mengikuti kegiatan opla. Nah, ini aku mau cuci dulu untuk tempat bekalnya, sisa makan dia kemarin, karena ini baru dikeluarin dari tasnya. Nah, ini juga aku mau sekalian cuci piring dulu, karena tadi malam itu aku nggak ada cuci piring, jadi pagi-pagi masih ada cucian piring deh. Sebenarnya sih enaknya itu pas malam-malamnya ya teman-teman kita cuci piring, jadi pas paginya itu di tempat wastafel itu udah bersih, jadi pas kita selesai masak baru deh kita cuci piring pagi. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kita awali pagi hari ini dengan mencuci piring. Katanya kalau misalnya kita mencuci piring itu bisa untuk menghilangkan stres. Jadi kalau misalnya stres kalian masih ada, berarti cucian piring kalian kurang banyak, katanya sih gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman bener nggak sih? Tapi kalau dipikir-pikir bener ya teman-teman, kalau misalnya lagi pusing banget gitu ya, pas kita cuci piring dan udah selesai cuci piring tuh kayaknya pikiran tuh udah kembali bagus lagi gitu ya. Nah, aku tuh selama jadi ibu rumah tangga kayak gini, kalau misalnya lagi pusing gitu, aku tuh kalau lagi diem aja gitu aku banyak banget mikirin bercabang-cabang. Nah, selama aku pusing gitu, aku biasanya mengalihkan dengan beres-beres, atau enggak yang paling utama itu kalau cuci piring. Jadi aku cuci piring supaya ngilangin fokus pemikiran aku gitu teman-teman, jadi lebih relax gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak lipat baju, jujur sih ya, kayaknya kalau lipat baju itu rata-rata ibu-ibu pada ngeluh ya, sama kayak aku ya bunda-bunda. Aku tuh kadang kalau yang namanya per baju-bajuan tuh paling sehenya itu apa sih, kalau bahasa Indonesia sehe itu kayak sanggupnya itu paling bagian nyucinya aja. Kalau udah ngelipatnya ya ampun, kayak udah males gitu ya teman-teman, apalagi mau nyetrikanya. Nah, kalau aku sendiri tuh tim yang nyetrika pas mau dipakai aja, kecuali kayak celananya suami kalau udah lecek-lecek aku setrikain gitu, daripada nanti dia pakai itu udah lecek gitu ya teman-teman, mendingan aku langsung setrikain aja. Kalau misalnya baju pribadi gitu kan, kita mau pakai kita setrika aja. Nah, kalau suami itu kadang dia asal pakai aja, nggak permasalahin kalau misalnya lecek-lecek. Nah, teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Udah pada masak apa belum, atau lagi bikinin sarapan atau bekal buat suami atau anak-anaknya? Yaudah kita bareng-bareng ya kalau misal lagi pada bikinin bekal. Nah, bekal kali ini sih aku pengennya masaknya itu yang simple-simple aja gitu ya teman-teman. Sekarang lanjut lagi, aku mau masukkan cabai ini ke dalam toples atau di dalam wadah gitu, karena kalau misalnya terlalu lama di dalam plastik itu malahan bisa bikin cepat busuk ya teman-teman. Kalau misalnya busuk kan susah dipakai, jadi ditaruhnya di toples supaya lebih awet. Nah, untuk toplesnya itu dikasih tisu aja supaya kalau misalnya cabenya itu berkeringat itu bisa menyerap ke tisunya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai cabai, dikira-kira aja kalau misalnya tisunya itu sudah basah ya teman-teman ganti lagi ya. Nah, sekarang aku mau masak kangkung. Tadi itu suami aku ada panen kangkung tapi sedikit aja, karena kan dia polybagnya mau dipakai buat bunga. Ya udah, jadi dia panen aja kangkungnya. Nah, ini lumayan ya kangkungnya, bisa buat tambah-tambah bekal suami, tapi cuma paling untuk makan suami aja, untuk aku nggak usah dulu ya untuk kangkungnya. Nah, di sini itu aku kayaknya mau tuker tempat gitu, jadi nanti di satu box ini isinya itu cabai semua, biar aku nggak bolak-balik kalau misalnya cari cabai, ambil langsung satu tempat isinya udah cabai semua. Jadi perbawangannya mau aku ganti ke toples yang satunya juga. Rencananya nanti aku pengen beli toples yang ada sekatnya lagi kayak gini, tapi aku pengennya belinya yang sekatnya itu banyak, terus juga yang nggak bolong gitu ya teman-teman, karena aku mau masukkan kayak bumbu-bumbu kayak kemiri, ketumbar gitu ke dalam satu box.
dan nanti dimasukkan aja ke dalam kulkas supaya nanti pas ngambilnya itu lebih enak. Karena kalau misalnya disimpan di luar gitu kan agak lumayan berantakan ya teman-teman. Terus aku juga nggak ada kayak tempat bumbu gitu yang cukup memadai, jadi lebih baik sih ditaruh di kulkas aja. Lagian aku juga udah sempat kayak naruh kemiri di dalam kulkas, itu masih aman-aman aja kok teman-teman. Yang penting kering ya teman-teman, nggak basah gitu. Jadi biasanya aku tutupnya tuh yang rapat biar dia nggak basah. Lanjut lagi, di sini aku mau masukkan nasi ke dalam tempat bekal suami. Nah biasanya tuh kata suami nasi yang aku kasih tuh kebanyakan. Kalau misalnya kita taruh di mangkok tuh bisa satu mangkok atau satu piring gitu teman-teman. Katanya ya ampun yang ini kebanyakan banget. Pantesan aja aku kalau udah makan siang itu nggak bakalan lapar lagi sampai sore, sampai balik ke rumah itu nggak bakalan lapar lagi. Ternyata nasinya wow.
Soalnya tuh ya teman-teman, kalau misalnya kita simpan di tempat bekal gitu kayak dikit ya teman-teman, padahal yang kita masukin tuh banyak. Ternyata tuh biasanya setengah rice cooker tuh aku masukkan semua ke dalam tempat bekal suami, makanya banyak. Tapi nggak apa-apa ya, daripada suami aku kelaparan mendingan lebih. Kalau ada lebih kan dia di rumah bisa dimakan lagi. Tapi menurut aku sih kayaknya selama ini nggak pernah ada lebihnya sih ya, selalu habis terus kalau dibawain bekal. Alhamdulillah bekal suami udah selesai. Bekalnya itu sederhana aja teman-teman, hanya ada ayam goreng terus sama kangkung. Nah ini kangkungnya sampai setengah aja nggak nyampe ya teman-teman, emang cuma sedikit, cuma ada beberapa batang aja, kalau dibuang juga sayang, ya udah dimasakin aja. Lagian supaya suami aku ada makan sayur juga. Alhamdulillah aku udah selesai masak dan siapin bekal untuk suami. Nah sekarang aku mau cuci piring supaya di wastafel aku bersih. Nah teman-teman, di sini dalam sehari itu bisa cuci piring berapa kali? Nah kalau aku sendiri itu bisa 2 atau 3 kali, tergantung mood aku. Kalau memang udah banyak banget ya aku langsung cuci, tapi kalau misalnya cuma tinggal dikit-dikit aja biasa aku tumpuk dulu. Nah malamnya sebelum tidur aku cuci. Biasanya juga kalau aku lagi ngajar, pas pulang ngajar itu udah lihat cucian piring tuh udah pada bersih, udah dibersihin sama suami. Kenapa aku minta suami bikin rumahnya itu yang ada wastafelnya? Karena supaya nggak males atau nggak mager gitu untuk cuci piring. Karena kalau jongkok tuh biasanya aku suka mager, kalau berdiri itu kan enggak gitu ya teman-teman, biasanya kebalik ya, lebih enakan duduk ketimbang berdiri. Nah kalau aku tuh malahan segala sesuatu yang dikerjain berdiri itu malah lebih gercep ketimbang yang harus duduk. Apalagi kalau misalnya yang berurusan dengan baju gitu, ya ampun aku paling males banget. Aku paling kayak sukanya tuh nyucinya aja. Nah kalau udah bagian ngelipat baju, nyetrika baju, aku angkat tangan deh.
Selesai beresin di bagian atas kitchen set, aku langsung sapu aja karena tadi kan kayak kotoran yang ada di atas aku buang ke bawah, jadi aku mau sapu aja. Nah biasanya tuh kalau aku habis goreng-goreng gini kan banyak cipratan minyak kemana-mana. Nah aku tuh biasa ngepel itu pakai air panas supaya cipratan minyaknya itu nggak licin dan juga lebih keset gitu teman-teman. Itu sih caranya untuk aku. Nah aku juga sekalian mau mengakhiri video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku dan nontonin video aku dari awal sampai akhir. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaruku. Oke, aku akhiri dulu ya teman-teman. Thank you for watching. Assalamualaikum. See you next video. Bye.